Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita sehat semua. Di masa pandemi ini selalu jaga kesehatan. Pada pagi hari ini membahas beberapa materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yaitu akan membahas beberapa ruang lingkup materi kelas 7. Baik, sebagai perkenalan, Bapak adalah Bapak Mamat Ruhimat, dipanggil Bapak Mamat, dan semoga nanti ketika tatap muka kita bisa praktek di lapangan olahraga, baik sepak bola, voli, basket, atau yang lainnya. Pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang memiliki keinginan untuk sakit. Makanya dengan itu kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh dan kita harus mengupayakannya. Ingat selalu protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan 5M: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, kemudian menjauhi kerumunan, menjaga jarak minimal 1 meter, dan membatasi mobilitas. Artinya membatasi apabila kalian tidak begitu penting untuk keluar rumah, maka tidak usah keluar rumah. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh dengan selalu mengkonsumsi makanan sehat. 4 sehat 5 sempurna, terdiri dari makanan pokok, nasi, jagung, roti, dan lain-lain. Kemudian lauk pauknya bisa daging, ayam, telur, dan lainnya, susu, sayur mayur, dan buah-buahan. Apabila kalian mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, insya Allah akan terjaga tubuh kita selalu sehat, jauh dari penyakit. Yang kedua, jaga tubuh tetap terhidrasi, artinya tetap mengkonsumsi banyak air yang cukup agar tidak dehidrasi, agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Maka dengan kekurangan cairan kita akan menderita seperti sembelit, sakit perut, atau yang lainnya, kulit menjadi kering dan yang lainnya, sehingga daya tahan tubuh kita akan menurun. Selanjutnya, berolahraga secara teratur atau rutin, walaupun tidak setiap hari, minimal 1 minggu itu 3 kali melakukan olahraga fisik mengeluarkan keringat, baik pagi hari atau di sore hari. Ini sangat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan yang keempat adalah tidur yang cukup, istirahat yang cukup, tidak terlalu larut malam untuk tidur. Ini akan sangat membantu untuk beraktivitas selanjutnya. Dengan tidak begadang, maka kita akan membantu reproduksi tubuh kita agar lebih siap untuk menjalankan aktivitas. Baik, yang pertama bab yang akan kita bahas kali ini, tugas kalian sekarang adalah mencatat, catatannya ditulis dari bab 1 sampai bab 5. Nanti kalian tulis pokok-pokoknya, baik babnya, lalu subpokok-pokoknya. Yang pertama adalah bab 1, aktivitas pembelajaran permainan bola besar. Permainan bola besar artinya olahraga yang dimainkan oleh individu atau regu yang menggunakan bola yang dengan ukuran yang besar. Seperti apa? Contohnya ini sepak bola, bola voli, dan bola basket. Tentunya masih banyak lagi permainan bola besar menggunakan permainan bola besar ini. Contoh ini sudah tadi dijelaskan, voli, sepak bola, bola basket, ini sepak bola, ini
sepak bola itu di lapangan terbuka dengan lapangan yang besar, dan futsal itu lapangannya kecil dan di ruangan. Kemudian bola basket nanti kita akan belajar ketika tatap muka. Lalu bola voli, mungkin kalian di SD juga sudah pernah melakukan bola voli. Kemudian ada sepak takraw, ini termasuk juga ke dalam permainan bola besar. Kemudian kemudian selanjutnya bola tangan. Ini bola tangan termasuk ke dalam permainan bola besar juga. Kemudian futsal yang tadi sudah diuraikan. Ada bowling. Bowling adalah menggelindingkan bola ke sana untuk menghancurkan, untuk merubuhkan si pin yang tadi. Kemudian selanjutnya adalah rugby. Rugby ini tidak populer di Indonesia, populernya di luar negeri, di barat, di Eropa dan Amerika. Kemudian ada polo air, ya, ulangi, polo air. Ini polo air mirip dengan bola tangan, tetapi ini dilakukan di dalam air atau di kolam renang. Selanjutnya yang sudah tadi disampaikan, ada beberapa olahraga yang termasuk ke dalam permainan bola besar. Sekali lagi, ada bola basket, bola voli, sepak bola, sepak takraw, bola tangan, futsal, bowling, hingga rugby. Kemudian yang bab yang kedua adalah permainan atau aktivitas pembelajaran permainan bola kecil. Pengertiannya adalah jenis permainan ini dilakukan baik individu atau beregu yang menggunakan bola berukuran kecil. Apa yang akan kita pelajari nanti, yaitu satu kasti, yang kedua bulu tangkis atau badminton, dan yang ketiga adalah tenis meja. Nah, ini bat, ini bola tenis meja, ya, atau pingpong. Kemudian bulu tangkis atau badminton, kalian sudah sering melakukannya. Lalu kasti, ada tenis lapangan, ada biliar, dan ada golf. Ini semua permainan termasuk ke dalam permainan bola kecil. Kemudian bab yang ketiga itu aktivitas pembelajaran atletik. Atletik itu identik dengan lari, tapi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, sejarah singkat atletik, atletik jalan cepat, atletik lari jarak pendek atau sprint, atletik melalui lompat jauh, dan atletik melalui tolak peluru. Nah, itu semua akan kita bahas di bab 3. Kemudian nah, ini penampakannya seperti ini. Jalan cepat ini kira-kira gambaran seperti ini, ya. Kemudian ini lari jarak pendek atau sprint. Nah, ini awalannya. Kemudian lompat jauh. Lompat jauh bertujuan untuk lompat sejauh-jauhnya dengan menggunakan papan tolakan. Kemudian ada tolak peluru. Nah, ini pelurunya terbuat dari besi. Laki-laki dan perempuan berbeda berat peluru tersebut. Ini menolakkan peluru ini sejauh mungkin. Kemudian bab yang keempat yaitu aktivitas pembelajaran bela diri. Bela diri sini yang akan dipelajari adalah pencaksilat. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah pola gerak pencaksilat. Yang ketiga, pembelaan dalam pencaksilat. Yang keempat adalah bagaimana mempelajari serangan dalam pencaksilat. Nah, ini ada beberapa pola atau gerak langkah pencaksilat. Yang pertama, pola langkah lurus, langkah segi empat, pola langkah bentuk U, pola langkah zigzag,
pola langkah bentuk S, pola langkah segitiga, dan pola langkah segi 4 silang. Ini beberapa pola langkah. Yang kedua adalah ini tangkapan atau pembelaan apabila ada serangan, ya dapat kira ini hanya sekilas saja. Kemudian ini adalah ada serangan menggunakan kaki, tendangan, ya menggunakan tendangan, ada pukulan dan ada tendangan. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas di bab 5 ini adalah kebugaran jasmani. Di kebugaran jasmani ini kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran kebugaran jasmani itu sendiri, kemudian bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani, dan aktivitas latihan tes kebugaran jasmani. Nah, ini contoh beberapa bentuk latihan kebugaran jasmani seperti push up, squat jump, ada pull up, ada step up, ada 2 taps, dan yang lainnya. Akan sebetulnya kalian sudah mengenal bentuk-bentuk kebugaran jasmani tersebut. Kita lanjutkan. Bagaimana teknik penugasannya apabila, nah seperti sekarang kalian catatlah semua dari bab 1 sampai bab 5 tersebut, poin-poinnya saja. Misalkan tadi bab 1 permainan, aktivitas pembelajaran permainan bola besar, apa saja tuh bola besar, kemudian sampai dengan bab 5. Nah, tugas mencatat dikerjakan di buku catatan masing-masing. Ini harus rapi, ditulis nama dan kelas dan tanggal waktu pengerjaan. Kemudian apabila ada tugas menjawab soal, kerjakan sesuai dengan perintah. Misalkan dikerjakan di kertas lembar, ya kalian kerjakan di kertas lembar atau di folio bergaris. Tapi kalau tugas menjawab soalnya ada di Google Form, ya kamu kerjakan seperti perintah. Kemudian tugas praktek kerjakan sesuai perintah. Misalkan tugas video, kalian kerjakan. Kemudian setiap tugas akan diperiksa sesuai dengan perintah. Jika tidak sesuai, maka dikembalikan. Nah, jadi ada pengumpulan tugas nanti setelah beberapa minggu ke depan. Semua mata pelajaran kalian kumpulkan dari tugas yang setiap hari di-share di grup, akan dikumpulkan langsung ke sekolah dan kalian harus mengerjakannya. Yang selanjutnya yaitu jangan menumpuk tugas. Apabila satu menumpuk, berikutnya hari berikutnya akan datang lagi tugas yang lain, dan pada akhirnya kalian akan kewalahan. Selanjutnya adalah teknik penilaian. Teknik penilaian, ada beberapa teknik penilaian. Di sini ada nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nilai pengetahuan dinilai dari tes tertulis, tes lisan, tes penugasan, tes Google Form, dan tes yang lainnya. Tes keterampilan seperti tugas praktek, proyek, produk, dan lain-lain. Dan sikap akan dinilai dari seberapa disiplin kalian mengerjakan tugas tersebut, ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas, dan kerapihan dalam mengerjakan tugas itu sendiri. Apabila tugas tersebut sesuai dengan perintah, maka insya Allah nilai kalian juga baik, ya. Dan yang terakhir adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Batas nilai minimal pelajaran PJOK adalah 75. Apabila kurang dari 75, maka kalian tidak akan lulus dan harus remedial dan mengulang kembali beberapa materi yang belum tuntas. Di sini ada beberapa rentang nilai. Predikat A 89 sampai 100, predikat B 78 sampai 88, predikat C 67 sampai 77, predikat D 56 sampai 66, dan yang terakhir predikat E 0 sampai 55. Dan diusahakan kalian ada di predikat P paling minim, yaitu baik. Lebih baik lagi ke predikat A. Apabila nilai kalian kurang, maka otomatis kalau kenaikan kelas tidak akan naik. Apabila nilainya kurang, diusahakan untuk diperbaiki. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dan sekali lagi, kalian harus mengerjakan tugas ini, yaitu mencatat di buku catatan dengan rapi. Tulis nama dan tulis mata pelajarannya, kemudian tanggal.
siap ya. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Jangan lupa nanti di kolom komentar tuliskan sebagai absensi, yaitu tulis atau ketik saya siap belajar PJOK, nama kelas. Sekali lagi, saya siap belajar PJOK, nama, kelas. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.